Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 yang beranggotakan Qoni'atuz Zakiyah dan Hani'atul Latifah akan melanjutkan materi perkuliahan hari ini yang membahas tentang pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa. Ilmu psikolinguistik mengajarkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi untuk menyampaikan maksud pikiran atau perasaan. Guru tidak dianjurkan untuk banyak berteori mengenai bahasa, karena pembelajaran bahasa lebih ditekankan pada penggunaan bahasa dalam pergaulan antar manusia, mengingat bahasa merupakan suatu gejala sosial. Inilah suatu prinsip yang ditekankan oleh ilmu psikolinguistik maupun sosiolinguistik. Selanjutnya, belajar bahasa. Belajar bahasa merupakan suatu keterampilan menggunakan unsur-unsur bahasa untuk berkomunikasi. Unsur bahasa yang diberikan ialah yang pertama, lafal dan ejaan. Yang kedua, tata bahasa. Yang ketiga, kosakata. Dan adapun 3 aspek penting yang perlu diperhatikan dan dikembangkan dalam pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, aspek sikap. Fokus pada pencapaian nilai-nilai sikap religius dan sikap sosial. Yang kedua, aspek pengetahuan, yaitu penguasaan konsep atau kaidah kebahasaan, penguasaan struktur teks, dan teori-teori pendukung yang berkaitan dengan teks yang dipelajari. Yang terakhir, yaitu aspek keterampilan, yaitu keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Faktor-faktor keberhasilan pembelajaran bahasa. Metode dan teknik pengajaran itu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa. Keberhasilan pembelajaran bahasa membutuhkan beberapa hal sebagai faktor penunjang yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut. Nomor 1, fasilitas fisik. Salah satu misalnya, ruang belajar yang jumlahnya memadai. Berdasarkan setiap ruang kelas sebaiknya memuat hanya maksimum 30 pelajar. Yang kedua yaitu textbook. Textbook yang sesuai dengan tujuan dan metode pengajaran. Sebaiknya sudah tersedia lengkap sebelum program pengajaran dimulai. Lalu yang ketiga yaitu pengajar atau guru yang qualified. Pelaksana program pengajaran bahasa atau pembelajaran bahasa adalah para pengajar bahasa yang kualitasnya sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu metode yang sudah dianggap baik. Karena itu, pengadaan pengajar yang qualified atau berkelayakan mutlak perlu baik melakukan program latihan, misal penataran atau pendidikan khusus dan sebagainya. Lalu tujuan yang jelas. Betapapun baik dan sempurna sesuatu metode pengajaran yang dipergunakan, dan meskipun tersedia tenaga pengajar yang berkelayakan, tetapi apabila tujuan program pengajaran bahasa tidak jelas, maka tidak terjamin hasil dicapai dapat memuaskan. Maka dari itu, tujuan dari program pembelajaran bahasa harus digariskan secara jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.